Dengan perolehan kita saat ini, alhamdulillah ya, itu memotivasi anak-anak semuanya untuk mengikuti, karena ini akan perjuangan teman kita ini benar-benar harus bisa kita pertahankan untuk memperkenalkan sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Manfor. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yakninya tim robotik manfaat tanah datar yang didampingi langsung oleh Ibu Wakil Akademik dan Keagamaan, yaitu Ibu Riza Sofia MPD, yang biasa kami panggil Umi Riza. Sore Umi. ya sore. Beserta tim robotik manfaat tanah datar, yaitu ada Kak Nazwa. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, ada Nisa. Halo, bagaimana kabarnya Nis? Alhamdulillah baik. Ada Bang Gani juga. Halo Bang. Halo. Yang baru kemarin mampu meraih juara 1 lomba robotik kategori skor close tingkat nasional. Nah, kan kemarin Zara dengar-dengar ada lomba robotik gitu kan. Tapi Zara nggak tahu nama timnya itu. Nah, Zara sekarang mau nanya-nanya nih, apa sih nama tim lomba robotik manfaat tanah datar kemarin itu? Boleh Bang Gani? Untuk event yang robotik kemarin itu kan diadakan oleh Astronomy Class Rumble gitu kan. Itu para penyelenggara itu kan manajer. Nah, ketika event itu kami menggunakan nama tim Komos. Nah, untuk pembekuan nama robotik yang sebenarnya itu kami menggunakan nama Airporta. Nah, iya. Bagus sekali ya namanya Umi. Oke, kan terus kan perlombaan robotik ini kan perdana ya diikuti oleh madrasah kita. Jadi apa sih motivasi untuk mengikuti lomba robotik ini, Umi? Iya. Kalau secara madrasah gitu ya Zahra, motivasi kita tentunya bisa kita berkompetisi ya. Apalagi ini luar biasa, lombanya ini tingkat nasional gitu ya. Nah, kita mengasah kemampuan teman-teman ini di manfaat tanah datar. Kita yakin ya mereka itu pasti bisa gitu ya. Karena udah terlihat dari segi kita lomba yang lainnya juga insya Allah bisa gitu ya. Makanya untuk mengasah kemampuan jiwa berkompetisinya itu kita ikuti lomba ini walaupun dengan persiapan yang begitu singkat ya Nanda ya. Nah, tapi karena kesungguhan mereka, karena semangat mereka itu, alhamdulillah kita bisa melewatinya. Jadi intinya untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain gitu. Bagaimana sih perasaannya saat mengikuti lomba itu, Kak? Bagaimana sih Kak perasaannya? Ya. Jujur, awalnya seperti pasti deg-degan kan, karena ini first time untuk ikut lomba robotik. Tapi yang namanya pengalaman pasti apa ya, ada perasaan takut kalah gitu. Tapi insyaallah bismillah, dengan dukungan dari Umi juga, dari teman-teman semua, kita bisa mengikuti lomba itu. Kan Umi sebagai pendamping ya di lomba kemarin itu. Bagaimana sih perasaan Umi pas mendampingi teman-teman ini gitu? Itu luar biasa itu. Ya, bisa kan ya? Gimana? Memang persiapan dari awal ya Zara ya. Dengan keterbatasan kita, dengan artinya keterbatasan alat kita gitu ya. Nah, memang ya sama yang dikatakan oleh Naswa tadi, perasaan deg-deg, apalagi Umi sebagai pendamping gitu ya. Jadi pas ya Allah bisa aja ini robotnya jalan itu udah gitu. Tapi Masya Allah ya, dengan panduan yang diikuti dengan baik antara Naswa dengan Nisa juga Gani gitu ya, memang dengan kerja keras mereka itu gitu ya. Tapi akhirnya Umi yakin Insya Allah bisa gitu ya. Tapi pada awalnya memang ya merasakan deg-degan ya Allah, sampai aja bisa aja tampil udah oke gitu ya. Jadi memang perasaan itu memang sama gitu ya. Mungkin lebih deg-degan kali ini. Oke, gitu ya Mi. Nah, jadi kan saat mengikuti lomba itu ada kendala nggak pas
merakit-rakit robot itu? Nisa boleh dijawab? Jujur waktu ngerakit kan sebelumnya kita emang udah belum punya alat apa-apa ya. Jadi ketika sampai di sana baru dikasihin alat itu sebelum perlombaan. Dan emang kita tuh belajarnya dari video. Itu benar-benar mikirin gimana caranya supaya seenggaknya robot itu jalan gitu loh kan. Nah, ketika perakitan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar walaupun emang sempat ada masalah di codingan dan juga di salah satu kabelnya yang nggak mau kepasang. Itu benar-benar ngelatih kesabaran. Dan alhamdulillahnya robotnya jadi dan robotnya jalan. Oke. Tunggu, kan tadi nama tim robotik manfaat tanah datar itu kan Airforta. Tapi saya nggak tahu itu arti kepanjangannya. Apa sih kepanjangan dari Airforta itu? Bang Gani boleh dijawab? Nah, buat nama itu kan R itu kan untuk inisial robotik itu. For itu buat 4 dari manfaat tanah datar. Ta itu dari karena sekolah kita di wilayah tanah datar, jadi kita mendukung buat gimana robotik ini juga dikenal oleh kabupaten dan bisa membanggakan kabupaten juga gitu. Jadi Airforta itu untuk dicetuskan pada nama robotik manfaat tanah datar. Jadi bagus sekali ya namanya Bang ya. Oke. Untuk Umi, apa sih motivasi untuk generasi selanjutnya yang ingin mengikuti lomba robotik itu? Ya, motivasi kita mengadakan ekskul robotik di madrasah kita ini ya, Zahra dan teman-temannya yang lain, karena perkembangan teknologi ya, kita memang harus ikut gitu ya. Dengan perkembangan teknologi itu mau tak mau kita akan maju ke sana gitu ya. Jadi dengan adanya tim robotik manfaat tanah datar ini ya membangun jiwa kreativitas anak-anak gitu ya, dimana saat ini kan memang semua itu serba robot ya. Artinya buka pintu aja bisa pakai robot gitu ya. Dan dengan mengenal awal dasarnya ini ya, walaupun kelihatannya memang main-main gitu ya, kayak main game ini ya, tapi artinya maknanya tuh luar biasa gitu ya. Kita udah mulai pengkodingan, kita udah mulai merangkai gitu ya. Nah, jadi dengan adanya ya pemula kita ini ya, mudah-mudahan itu akan berlanjut gitu ya, dengan perolehan kita saat ini alhamdulillah ya, itu memotivasi anak-anak semuanya untuk mengikuti, karena ini akan berlanjut ke depannya mengikuti zaman gitu. Ya, dimana ini ada 5 manfaat sebenarnya ya. Manfaat utama dalam robot ini, yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas gitu ya, mempercepat. Kan banyak sekarang sistemnya semuanya berobot gitu ya. Nanam padi aja dengan mesin kan ke robot itu, sistem robot gitu ya. Nah, kemudian mengurangi biaya produksi yang biasanya butuh tenaga yang banyak gitu, ini bisa dikerjakan 1 orang gitu ya. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Kemudian meningkatkan keamanan dan mendorong inovasi. Jadi dengan adanya ekskul robotik kita ini, itu setidaknya anak-anak sudah mengenal dasar gitu ya dari sistem robot itu. Oke, apa kelebihan dan kekurangan saat mengikuti lomba robotik tersebut? Boleh dijawab, Nisa, Bang Gani? Buat apa? Buat kelebihan mungkin Gani dapat itu kelebihan kita mempunyai relasi, mungkin relasi yang benar-benar kuat gitu. Contohnya kita Airforta itu kemarin itu dibantu dengan Astromik, itu kan ekskul robotik yang ada di IC gitu kan. Nah, teman-teman Astromik itu benar-benar membantu kami gitu. Nah, mereka kayak kami ada kendala ini, ditolongin, dibantuin, diajarin gitu. Kayak permasalahan coding sampai gimana teknik bagusnya gitu. Kami benar-benar kayak Astromiknya di IC itu benar-benar welcome sama kami kan. Terus buat ada teman kami juga kan, kami tidur di situ kan, penginapan gitu. Nah, kami yang Airforta ini sekamar dengan anak-anak Invicto gitu kan. Invicto itu ekskul robotik yang ada di Manduta gitu kan. Nah, mereka kayak sharing juga. Mereka kan karena sudah banyak ikut event gitu kan, jadi sharing gimana caranya gitu. Terus bener-bener
kelebihannya bener-bener relasi kami bener-bener terjamin, kayak bener-bener dibutuhkan kemarin itu. Nah, terus kelebihan kami yakin kami bisa gitu, karena pertama coba-coba tuh bener-bener nagih ke depannya gitu. Terus buat kelebihan yang lain mungkin karena kekompakan, terus karena dukungan teman-teman semuanya. Itu sih yang bisa Abang jelasin gitu. Kan kemarin itu juara 1 lomba robotik soccer kelas kategori soccer kelas. Apa sih artinya tuh, Mi? Boleh dijelaskan? Ya, soccer class ini memang kita sendiri yang mulai dari merancangnya gitu ya. Itu alatnya bukan kita bawa dari madrasah kita. Itu alatnya diberikan sebelum perlombaan dimulai. Jadi dikasih waktu 2 jam. Jadi memang tertutup ya. Memang maksudnya tuh dengan jangka waktu yang sudah dibatasi gitu ya, selama 2 jam untuk merakit robotnya ini ya. Nah, sampai desainnya kayak mana, sampai dia tuh bisa juga dijalankan gitu ya, dilakukan permainan ya, soccer gitu, pemain bola. Jadi kami main bola mereka itu gitu ya. Jadi itulah kategorinya, desain soccer class. Jadi class itu mungkin dengan waktunya yang terbatas. Jadi robotnya bukan kita bawa dari sini gitu. Memang benar-benar dirancang di sana, kemudian dicoba, bisa jalan, kemudian memang dilakukan permainan bola gitu. Nah, di situ juga dilakukan penilaian yang berapa masuknya 1-0 ya. Awal berapa? 1-0 ya, kita kosong. Kita 1-0, habis itu 0-0 kita seri, habis itu barulah kita dapat 3-0. Alhamdulillah ya. Oke, pengalaman apa saja yang didapat selama 2 hari ketika mengikuti lomba robotik itu? Mungkin boleh dijawab, Kak. Oke, jadi kan kita kan menginap di sana ya, di Manice selama 2 hari sebelum H-1 lomba ya. Nah, kebetulan saya sama Anissa ini kan mengikuti lomba soccer class ya, mau nggak mau pasti kan ngerakit di sana. Nah, kemarin tuh sempat ada kendala di mana kami melihat body soccer class sekolah lain itu bagus-bagus gitu loh, gede-gede dan pasti berat gitu kan. Jadi kami mikir gimana caranya body robot kami juga tidak bisa tetap kokoh gitu loh. Jadi selama semalaman itu kami terus berpikir gimana caranya untuk memperkokoh body kami. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ada Tiba-tiba muncul ide. iya, tiba-tiba muncul ide. Jadi idenya tuh nggak duga-duga. Jadi waktu itu kan maghrib kami beli mie. Iya, mie pedas itu pakai styrofoam gitu kan. Pas ngeliat styrofoamnya baru muncul ide kami gitu kan. Gimana dari set styrofoam ini kita buat kayak penghalang dari lebar gawangnya gitu, biar bola dari lawan itu nggak masuk ke gawang kami. Nah, kalau dari styrofoam kan pasti kan kurang kokoh gitu kan. Kalau ditabrak sama mobil soccer class yang lain pasti kan gampang patahnya. Jadi kami mikir lagi. Nah, kebetulan di situ harinya udah pas hari ingin mengikuti lombanya itu kami pergi. Tuh abis zuhur. Iya, kan? kami pergi jajan gitu kan. Kami beli es krim. Nah, di situ Bikin es krim itu iya. buat kami bikin sehingga itu benar-benar kokoh. Jadi pengalamannya itu benar-benar nggak terduga sih gitu. Kalau dari kakak ya. Memiliki ide kreatif. Iya. Memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan keadaan gitu ya. Oke, kan kalau Nisa kan ikut Nisa sama Kak Nazwa ikut kategori soccer class. Kalau Bang Gani ikut kategori apa ya? Boleh diceritakan? Buat saya sendiri itu saya ikut kategori line flower micro. Nah, itu berdua dengan Nabila gitu kan. Nah, di situ itu line flower micro itu bisa dibilang RF micro kan. Nah, cara kerjanya itu dengan cara mobil yang dikoding dengan sistem gitu. Nah, jadi ketika kita bikin codingan di laptop itu harus dipindahkan ke mobil langsung gitu. Nah,
buat pengalaman di situ kami benar-benar experience yang kayak benar-benar ke pressure benar-benar juga gitu. Gimana enggak kayak perjuangan abang sama Kak Nabila gitu benar-benar diuji gitu, apalagi dengan persyaratan dan step-step yang harus dilakukan tuh benar-benar harus sesuai dengan jalur yang diberikan gitu. Apalagi dengan jalur yang diberikan pada technical meeting itu benar-benar harus dimanfaatkan sebelum hari perlombaan gitu. Nah, buat LF Mikro pun Bang sama Kak Nabila benar-benar kebantu banget sama anak Asromi gitu. Nah, yang bantu kemarin Asromi itu namanya Kak Bella sama Kak Aura gitu. Nah, itu kakak-kakak tuh benar udah jago di bidang LF gitu kan. Terus kakak itu juga benar-benar kayak kasih tips gitu. Terus apalagi kalau pengalaman yang benar-benar bikin gimana gitu, pengalaman banget gitu. Apalagi ketika kami pergi itu kan H-1. Nah, tujuan H-1 itu buat tes race gitu, tes jalur dari hasil codingan kami di sekolah gitu. Nah, buat tes race pun bisa dilakukan setelah setelah junior gitu kan. Jadi kayak sekitar jam 10 itu bisa. Nah, namun benar-benar pengalaman yang benar-benar dibilang nggak terlupakan, benar-benar nggak terlupakan. Bener kami kayak begadang sampai jam 2 ngerjain codingan agar jalan gitu. Terus Kak Bella gitu kan bener-bener jam 1 baru dia ke asrama gitu. Soalnya bantuin kami codingan itu entah kenapa udah 3 laptop nggak bisa masuk codingannya ke robot gitu. Akhirnya dengan dengan Ustadz Najib namanya. Ustadz Najib itu benar-benar baik juga, bantuin kami buat minjemin laptop dari Ustadz Najib pun itu kami bagi sama anak Invicto yang di Manduta. Yang Manduta kan ikut bidang yang lain, mereka juga menggunakan laptop gitu. Jadi yang Invicto pun benar-benar kayak care sama kami, benar-benar kayak event yang kemarin tuh benar-benar gak terlupakan bener gitu. Kayak awalnya coba, terus benar-benar itu benar-benar event yang di luar jalur kemampuan abang sendiri, dan itu bikin deg-degan banget gitu. Terus buat kelemahan kayak kekurangan kami mungkin kayak kurang tes banyak gitu. Terus akhirnya menjadi peserta aja udah benar-benar kami bersyukur gitu. Soalnya robot-robot tim yang lain itu benar-benar kencang, terus persiapan benar-benar matang gitu. Jadi ya ada hikmahnya gitu untuk kedepannya bisa kita antisipasi dengan lebih banyak usaha gitu. Mungkin bakalan dapat hasil yang benar-benar tercapai gitu. Mungkin itu sih yang menurut Bang pengalaman yang pasti juga dirasain sama Kak Nabila sama tim soccer, apalagi benar-benar kayak perjuangan man kita ini benar-benar harus bisa kita pertahankan untuk memperkenalkan sekolah gitu. Apa sih motivasi untuk adik-adik yang ingin bergabung ke dalam tim robotik manfaatan datar yang diberi nama Airforta itu? Boleh dijawab Kak, atau Nisa, atau Bang Andi? Oke, mulai dari Ya. Motivasinya itu jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena kita kan nggak pernah tahu ya hal dan peristiwa apa yang bawa kita pada kesuksesan di masa yang akan datang gitu loh. Ya itu sih dari kakak. Oke, kalau dari Nisa? Ya sama kayak Kak Nazwa, jangan takut coba hal baru, dan pusing dikit nggak ngaruh lah. Dia tetap tenang sih ya kan? Sabar, itu dalam ngerakit emang butuh kesabaran Bang. Dari Bang Andi? Buat Bang sendiri itu ini karena event pertama yang di luar kemampuan. Terus kemarin itu kenapa akhirnya mengatakan dia ikut event ini, karena Bang lihat kemarin itu kata-kata dari seorang filsuf Yunani namanya itu Plato. Nah dia itu bilang permulaan merupakan suatu hal yang terpenting dari suatu pekerjaan. Nah jadi mungkin ini sebagai permulaan Bang di bidang robotik gitu kan. Jadi apapun itu merupakan hal yang terpenting bagi hidup Bang gitu. Jadi sesuai Bang kata itu event yang tak pernah Bang lupakan gitu. Oke. Baik. Bisa Umi tambahin Zahra ya. Oke, Mi. Sebagai kita di lembaga gitu ya,
sebagai pimpinan di madrasah. Yang pertama sekali, Ananda, yuk gabung kita di tim Forta gitu ya. Insya Allah kita akan difasilitasi. Ya, baik dari motivasi dan fasilitas, insya Allah ya di Manfaat Tanah Datar kita akan memfasilitasi apa minat dan bakat dari anak-anak kita, apalagi dukungan yang luar biasa dari Bapak Kepala Madrasah gitu ya. Nah kemudian komite madrasah kita, orang tua gitu ya. Jadi jangan anak-anak memikir oh ini sulit gitu ya, ini gimana biayanya dan sebagainya. Insya Allah kita dukung penuh ya, dari madrasah kita akan dukung penuh. Yang penting Ananda itu mau ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Jadi untuk anak-anak Umi semuanya gitu ya, terkhusus tersayang ya pada siswa-siswi Manfaat Tanah Datar, yuk bergabung di tim Forta, tim Air Forta ya, robotik Manfaat Tanah Datar. Yuk kita ulang lagi ya, kita jemput lagi kesuksesan itu ya. Insya Allah kemenangan itu di tangan kita kalau kita berusaha ya. Insya Allah ini ada kakak-kakaknya udah pengalaman yang akan membimbing kita semuanya untuk memajukan tim robotik Manfaat Tanah Datar. Itu satu lagi Zahra ya, terlupa Umi, ini tidak terlepas dari doa kita semuanya. Jadi pas mau berangkat minta doa restu ya sama Bapak dan Ibu guru semuanya, Sivitas Akademika Manfaat Tanah Datar termasuk dengan teman-temannya, dan selalu diiringi dengan doa. Jadi usaha itu diiringi dengan doa gitu ya. Alhamdulillah ini tidak terlepas juga dari dukungan semua majelis guru gitu ya. Terima kasih ya Umi, terutama untuk Umi yang udah mendampingi tim robotik Manfaat Tanah Datar. Terima kasih juga untuk Kak Nazwa, Nisa, Bang Gani yang sudah mau sharing-sharing atau berbagi pengalamannya pas ketika lomba robotik kemarin. Baiklah sahabat Manfor, demikianlah episode bincang-bincang seru kita bersama tim robotik Manfaat Tanah Datar. Saksikan channel YouTube di Manfaat Tanah Datar. Saya Zahra Nurfadilasari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.